Yesus, Engkau akan datang kembali dengan penuh kemuliaan-Mu. Setiap mata akan memandang Dia, semua bangsa di bumi akan meratapinya. Yesus, Engkau telah mengutus malaikat-Mu memberi kesaksian tentang semuanya ini. Berjaga-jagalah, anak manusia datang tak terduga. Berbahagialah mereka yang menjadi miliknya. Yesus, Engkau adalah tunas Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Dia melepaskan kita dari dosa oleh darah-Nya. Marilah semua datang padanya. Selamat malam Bapak yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali melalui sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan pada malam ini dalam satu perenungan firman Tuhan dalam tema yang mengatakan hidup yang diubahkan oleh Kristus. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya orang berbalik dan bertobat. Saudara, kini banyak orang yang mengaku percaya dan mengikut Kristus. Namun apakah hidupnya sungguh-sungguh telah diubahkan oleh Yesus? Sebab justru seringkali hidup manusia diubahkan oleh keadaan dan kenikmatan dunia, diubahkan oleh kepentingan politik, diubahkan oleh kepentingan materi yang biasa disebut dengan kepentingan uang. Akhirnya ada banyak orang yang suka menjadi tim-tim yang pada ujungnya merupakan sesuatu bentuk di mana pengaruh uang begitu jelas. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kepentingan kelompok yang diperjuangkan, kepentingan manusia yang mengubahkan. Saudara, walau sering nama Yesus tetap dibawa-bawa dan disebut-sebut, tetapi nama Yesus sering disebut itu tidak mengubahkan karakternya. Dosa semakin membelenggu. Dalam kaitan itu kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan bahwa masih ada kesempatan untuk segera bertobat dan berbalik pada jalan yang benar. Tuhan belum segera menghukum atau Tuhan tidak segera menghukum, karena masih memberikan kesempatan untuk bertobat agar tidak binasa. Firman Tuhan yang tadi kita baca mengatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bertobatlah dan berilah dirimu diubah oleh Yesus, bukan diubah oleh kekuasaan, oleh uang, apalagi diubah oleh money politik. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena kesabaran Tuhan atas dosa-dosa kami, atas kebobrokan karakter kami sebagai umat-Mu yang lebih mudah menjadi tim sukses manusia daripada menjadi tim sukses Tuhan di dalam pelayanan. Terima kasih untuk kesempatan bertobat yang Tuhan masih berikan kepada kami.
Terima kasih untuk perlindungan Tuhan kepada kami sepanjang hari ini hingga malam ini. Kami berdoa untuk proses demokrasi di negeri kami, di negeri Indonesia ini, di dalam memilih pemimpin sebagai kepala daerah masing-masing, khususnya di Toraja dan di Toraja Utara. Kami berdoa kiranya kesabaran Tuhan tetap kami alami sebagai kesempatan untuk bertobat, dan bila hal itu tidak Tuhan kehendaki, ampunilah. Sekarang malam telah tiba, kesempatan untuk beristirahat Tuhan sediakan buat kami. Kami berdoa untuk anak-anak dan cucu kami, orang tua kami, jemaat-Mu, usaha dan pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan selalu hadir mengubahkan hidup kami ke arah Kristus. Untuk perjuangan-perjuangan iman yang masih harus kita perjuangkan, mari buka hati di hadapan Tuhan dan terima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.